narun hamiyah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita masuk pada surah baru, surah Al-Qari'ah, surah yang sama-sama sudah kita hafal. Mari kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran dengan menambahkan pemahaman dari apa yang sudah kita hafal. Adalah surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sendiri, jamaah rahimakumullah, itu adalah salah satu dari nama hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah itu sendiri maknanya adalah suara yang keras, dentuman yang keras, yang kemudian memberikan rasa takut. Bapak Ibu yang pernah mendengar gunung meletus tentu ada rasa takut tersendiri. Pernah mendengar suara gunung meletus. Kalau kita di sini kira-kira kalau Merapi tahun kemarin itu suaranya sampai sini tidak Pak ya? Boten je? Nggak sampai kan ya? Terlalu jauh. Tapi yang berada di daerah kaki gunung itu kan kemudian bisa mendengar dengan sesuatu yang menakutkan. Atau kemudian satu ledakan, Bapak Ibu, ledakan meledak. Atau misalkan kilat yang petir yang kemudian diikuti dengan suaranya gemuruh. Nek di tempat sana namanya gluduk. Nek yang berikin apa Pak? Sama gluduk. Maka ada namanya ndok gluduk. Ndok gluduk ya. Ndok gluduk. Suaranya kan kemudian bahkan gini, saking kencengnya suara tersebut sampai mobil-mobil yang diparkir kadang kemudian alarmnya itu menyala karena kencengnya suara. Ya, tentunya juga kalau kita lihat beberapa anak kecil kemudian nangis menjerit. Atau suara ledakan yang sampai memecahkan kaca bangunan yang berada di sekitarnya. Efek dari kencengnya ledakan tersebut. Bapak Ibu persot termobarik, yang termobarik, rudal termobarik yang dipakai Rusia menyerang ke Ukraine itu salah satu. Kemudian ledakannya kalau kita lihat di videonya meledak, kemudian di sampingnya ada kemudian semacam menyerap oksigen, meledakkan oksigen berada di sekitarnya. Jadi orang tidak langsung kena ledakan tapi kena dampaknya. Itu suaranya juga menakutkan. Nah, itu baru suara yang terjadi di dunia, yang terjadi karena alam, yang terjadi karena ulah manusia. Al-Qari'ah itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada makhluknya untuk menimbulkan suara yang dahsyat, yang keras. Itulah Al-Qari'ah, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. 3 kali diulang secara berurutan. Nanti kita akan lihat. Termasuk Makkiyah, jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan kita sampaikan, salah satu definisi Makkiyah adalah surah atau wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah, Makkiyah. Maka kandungannya nanti itu lebih kental bernuansa tauhid atau akidah. Dan kaitannya Al-Qari'ah ini, jamaah rahimakumullah, bahwa banyak orang yang kemudian tidak yakin, tidak percaya bahwa kiamat akan terjadi, itu tidak percaya. Bagaimana mempercayai bahwa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak beriman, maka tidak percaya dengan namanya hari kiamat. Ditambah lagi suasana kondisi alam kala itu masih tenang-tenang saja. Jadi orang tenang-tenang, sama misalkan kalau orang meyakinkan, ada tsunami, ada tsunami. Loh, tsunami datanya dari mana? Kita ini kan jauh dari pantai misalkan. Maka orang kalau tidak yakin, ya tidak beriman, ya tidak membenarkan. Maka hari kiamat itu, jamaah rahimakumullah, salah satu dari rukun iman. Jadi percaya, beriman terhadap hari akhir pasti akan terjadi. Kalau misalkan kita lihat, jazakallahu khair, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzalah, surah Az-Zalzalah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, idza zulzilatil itu diungkapkan dengan bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi berarti kata kerja lampau, menunjukkan bahwa itu sudah terjadi. Itu penggunaan fi'il madhi. Bagaimana penerapannya dalam berita hari kiamat? Sedangkan kiamat itu belum terjadi.
Idza zulzilatil ardu zilzalha, apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang keras. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Belum terjadi. Tapi Allah ungkapkan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu memberikan maknanya adalah makna lampau. Misalkan kalau kita lihat idza zulzilatil ardu zilzalha, itu menggunakan fi'il madhi dan menunjukkan makna lampau. Kemudian dijelaskan oleh Sa'duddin Taftazani dalam kitab Al-Mutawwal. Kitabnya agak besar. Kalau Allah mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi dengan fi'il madhi menunjukkan makna lampau, berarti sesuatu yang belum terjadi itu mengandung makna pasti akan terjadi. Ada makna pastinya. Pasti akan terjadi. Sama sebagaimana hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Qari'ah atau surah atau ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, ketika kita meyakini, membenarkan, maka itu bagian daripada buah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memang tidak mempercayainya, itu diterangkan kayak apa? Kadang tetap menolak dan juga menolak. Nah, inilah kemudian ketika kita membahas tentang Al-Qari'ah, mari libatkan keimanan yang ada dalam diri kita. Harus dibawa keimanan kita kepada Allah itu juga dibawa untuk memahami dan meyakini tentang hari akhir ini yang di sini diungkapkan dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'atu memberi makna menakut-nakuti, menakutkan, ditakut-takuti dengan kata-kata yang Al-Qari'ah, dentuman hari kiamat. Bapak Ibu, kalau misalkan ada anak kecil dibilang, ono gendruwo, kira-kira takut apa buatan? Gendruwo. Lah kemudian anaknya agak cerdas, masa siang ada gendruwo gitu. Jadi kalau misalkan mendengar sesuatu yang menakutkan akan terasa takut. Diulangi lagi, kata itu diulangi lagi, akan memberi rasa takut. Diulangi lagi, menakutkan, gitu. Nah, dampak dari rasa takut terhadap Al-Qari'atu itu menyadarkan pada kita yang beriman terhadap hari kiamat adalah untuk menyiapkan diri. Faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita harus melihat apa sih yang sudah kita persiapkan untuk hari akhir nantinya. Karena kita harus menyiapkan tentang akhirat kita. Kalau pembahasan kemarin, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang kemudian kaya, survive hidupnya, banyak pengikut, banyak keturunannya, terahnya juga besar, hartanya juga banyak. Kalau dia melalaikan urusan akhiratnya, tidak menyiapkan diri menyambut akhiratnya, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qari'atu memberikan rasa takut kepada orang yang mendengar kata ini agar kemudian menyiapkan dirinya. Faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok, hari kelak, di akhirat nantinya. Maka ini Al-Qari'ah, salah satu dari nama kiamat. Kalau di Al-Quran banyak ya, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, itu bermakna kiamat juga. Kemudian juga As-Saqqah, At-Tammatil Kubra, Al-Ghasyiyah, itu juga bermakna hari kiamat. Yaumul Qiyamah itu juga bagian daripada hari kiamat. Juz 30 Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu jumlah surah atau ayat yang berbicara tentang keimanan tauhid jumlahnya lebih banyak, makiyahnya lebih banyak daripada madaniyahnya. Sekalipun ada madaniyahnya, An-Nasr itu termasuk madaniyah dalam satu pendapat. Maka nanti kita akan lihat li'anna taqra'ul qulub bihauliha. Jadi menakutkan, dentuman yang keras. Kalau menjelaskan ini di depan mahasiswa, kadang kita ngebrak meja, dier, pada kaget. Nah, itu baru gebrakan meja. Kiamat lebih keras dari itu. Ini mejanya berkaca, kemudian ada bapak ibu, nggak enak juga. Jadi menggambarkan betapa kerasnya dentuman hari kiamat itu. Ledakan terdengar, ya tidak seperti ledakan kayak bom biasa. Ledakan memang kemudian menjadi orang menjadi panik sepanik-paniknya. Tidak pernah terjadi kepanikan kecuali pada hari kiamat. Kalau wah dulu ada bom nuklir dijatuhkan, itu juga pada panik. Ini lebih panik, jauh lebih panik dari kepanikan yang pernah terjadi di dunia ini. Sehingga
Allah kan mau menjelaskan sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi, maka Allah menggunakan pendekatan-pendekatan yang bisa dipahami oleh manusia. Yang bisa dipahami oleh manusia, karena kita kemudian membayangkan sesuatu yang belum terjadi, kan tidak ada sandarannya. Kayak apa ya itu? Maka menggunakan sesuatu yang bisa dipahami, yang mendekati. Sama seperti kemudian menyebutkan sesuatu yang ma'kul dengan yang mahsus. Ma'kul itu sesuatu yang abstrak dengan yang mahsus, yang real, yang bisa disentuh dan juga bisa dirasa. Nah, jamaah rahimakumullah, apa sih kandungan dari surah Al-Qari'ah? Berapa jumlah ayatnya Bapak Ibu? Kalau lupa tanya, berapa? 11 apa 9? Al-Qari'ah, ada 11. Di sini juga sudah ada ya. Ini sampai ayat yang ke 11. Jadi 11 ayat dalam surah Al-Qari'ah ini menjelaskan terkait dengan at-takhwif bi ahwalil qiyamah, memberikan rasa takut terhadap hari kiamat. Ya, pasti terjadi. Mungkin nggak orang mukmin menyaksikan hari kiamat? Mungkin apa betul Pak? Orang mukmin mungkin nggak menyaksikan peristiwa terjadinya hari kiamat. Kalau dalam hadis Rasul tidak mungkin. Justru yang menyaksikan adalah mereka yang tidak beriman terhadap hari kiamat. Allah wafatkan kaum mukminin itu sebelum terjadi hari kiamat. Ya, ada riwayat menyebutkan dengan asap putih yang kemudian akan mewafatkan. Yang menghirup, orang mukmin yang menghirup meninggal. Orang yang tidak beriman menghirup sebanyak-banyak, nggak mati-mati. Nah gitu. Jadi dia karena tidak beriman terhadap hari kiamat, mengingkari terkait dengan peristiwa hari kiamat, maka diperlihatkan ini loh yang kalian ingkari. Di saat itulah kemudian saat terjadinya hari kiamat, di mana tobat itu sudah, pintu tobat sudah tertutup, ya kan? Karena matahari sudah terbit dari barat. Karena kemudian sudah datang terjadinya hari kiamat, rentetan hari kiamat sudah terjadi. Dan mohon maaf saya tidak tahu urutan yang pertama apa, kedua, ketiga, saya sampai sekarang belum tahu. Tapi kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, ini loh peristiwa-peristiwa. Matahari terbit dari barat itu urutan keberapa? Pertama atau kedua? Allahu a'lam. Tapi itu kemudian bagian daripada peristiwa hari kiamat. Laut kemudian menjadi panas mendidih, itu urutan keberapa? Setelah apa? Allahu a'lam. Tapi itu akan menjadi terjadi. Allah membuka pintu-pintu langit, dibuka sehingga benda-benda di langit dijatuhkan menghantam bumi. Itu setelah laut menjadi panas atau sebelum? Allahu a'lam. Tapi itu menjadi bagian dari peristiwa hari kiamat. Termasuk juga nanti Allah menggunakan tasbih, penyerupaan di dalam menerangkan kondisi atau peristiwa di hari kiamat. Yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah tidak semuanya, sebagian. Sebagian lain pada surah Az-Zalzalah, sebagian lain pada surah yang lain dan lain-lainnya, ya. Maka semua ayat dalam surah Al-Qari'ah berbicara terkait dengan hari kiamat, ya. Bagaimana masa dikuburkan dan sebagainya, bagaimana kondisi gunung dan sebagainya, itu nanti akan di sana. Nah, kita kemudian melihat ma ba'dal qiyamah, apa yang peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat itu ada apa? Apakah kemudian setelah manusia hancur binasa, semua makhluk binasa selesai? Tidak. Itu tidak. Itu masuk pada tahapan berikutnya. Itulah kemudian awal tahapan di mana kemudian manusia akan melihat apa yang selama ini dilakukan di dunia. Nah, di balik hari kiamat inilah yang harus menjadi perhatian kita juga. Jamaah rahimakumullah, pernah ada nggak tahu ya dalam TikTok atau apa itu, sekian artis disebutkan sih 5 artis yang tidak percaya dengan hari kiamat. Itu ada Pak. Itu ada. Dan rata-rata perempuan. Nggak tahu Mas, apakah editornya memang mencari artis yang perempuan atau memang ada yang itu. Itu adalah gambaran di mana manusia tidak percaya terhadap hari kiamat. Sehingga apa sih efeknya? Efek kalau manusia tidak percaya dengan hari kiamat, dia tidak akan mengontrol perilaku, tindakan, apa yang dia makan, apa yang dia lakukan selama di dunia. Hidup sekali, maka kemudian hiduplah ya sesenang-senangnya, sesenang-senangnya, sesuka-sukanya. Hidup cuma sekali saja. Maka dipol-polke, dipuas-puaskan. Kita yang beriman terhadap hari kiamat, ingat ketika berbicara, ingat ucapan ini bisa nggak dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Ketika kita megang uang, bisa nggak uang ini kemudian dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Ketika kita makan, yang kita makan itu bisa tidak dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Kan di hari akan ke sana.
Maka hidup dengan aturan bagi kita seorang muslim justru lebih mudah karena sudah jelas innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wal umuru bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang antara halal dengan haram itulah yang disebut dengan syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Kalau kita tidak tahu ini kemudian minuman ini punya siapa ya? Saya tidak tahu. Ini punya saya atau tidak, untuk tadi cuma ditaruh di sini. Saya tidak tahu apakah punya saya atau tidak. Bagi saya minuman ini adalah syubhat. Bagi saya, karena saya tidak tahu punya saya atau punya yang lain, atau punya kameramen, atau punya jamaah dititipkan di sini gitu. Tapi bagi yang meletakkan ini, oh sudah bukan sesuatu yang syubhat karena dia sudah tahu itu untuk ustadz gitu. Jadi sudah jelas. Boleh jadi satu benda bagi kita adalah syubhat karena kita tidak tahu halal haramnya, tapi bagi yang lain itu enggak syubhat, saya tahu kok itu punya siapa. Tapi kalau dia sudah ngasih tahu, itu punya ustadz, oh berarti halal, bukan syubhat lagi karena sudah jelas hukumnya. Nah, disinilah kemudian jamaah rahimakumullah berhati-hati mengetahui hari kiamat, meyakini peristiwa hari kiamat itu menjadikan kita berhati-hati dalam bertindak di dunia ini. Ini maksudnya di situ ya. Kita mengimani kemudian bisa mengontrol. Nah, di awal ayat itu Allah memulai dengan kalimat yang menakutkan, al-qari'ah mal-qari'ah. Ya. Kemudian bagaimana diselanjutkan kondisi manusia yang masih hidup di saat terjadinya hari kiamat. Kemudian digambarkan. Jamaah rahimakumullah, sehingga ada yang berpendapat tidak salah ketika pendapat mengatakan orang yang menyaksikan hari kiamat karena ketidakkeimanan dia terhadap hari kiamat itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Jadi nggak ada kemudian kesempatan buat konten video, saya bisa terbang gitu, nggak mungkin bisa kemudian menikmati. Wah, ini ternyata air laut jadi panas, dibuat konten, siapa yang mau nonton, kapan ngeditnya? Emang masih ada internet waktu itu? Sudah terputus. Jadi nggak bisa dibuat main-main. Betapa takutnya orang saat terjadinya hari kiamat. Ya. Kemudian di bagian akhir nantinya adalah setiap amalan kita akan ditimbang. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana timbangan Allah, tapi kita yakin bahwa amalan kita akan kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian memiliki dampaknya. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ini loh pahalanya. Siapa yang ringan timbangan kebaikan, berarti yang buruk berat, lebih berat daripada kebaikannya, inilah kemudian dampaknya. Nah, kemudian pertanyaannya, mau ke surga, ke surganya mau transit atau langsung, kan gitu. Kalau kita ditanya Bapak Ibu, ke surganya mau yang langsung atau pakai transit segala? Langsung ya. Nek transit kemana? Di neraka. Nah, maunya kita langsung. Sehingga kemudian ketika kita berkomit, ya Allah, saya ingin Engkau masukkan dalam surga Engkau ya Allah dengan ridhomu dan juga dengan rahmatmu ya Allah. Maka perilaku kita adalah bagaimana kita menjaga perilaku kita, ada perilaku calon-calon penghuni surga, kan gitu. Itu calon penghuni surga. Oh, mau gitu aja minta surga, ngambil barang orang lain misalkan, kan enggak. Nah, ini kemudian kita mengevaluasi, inilah pentingnya kita beriman terhadap hari kiamat. Mari kita lihat. Ahwalul qiyamati wa amaratiha wa amaratuha wa mizanul hisab fiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, itu kan pernah ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anis saah. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Anis-saah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril. Kalau tentang Islam, iman, ihsan, itu sudah Rasul jawab. Al-Islam anta syada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, terus. Jadi rukunlah rukun Islam. Iman antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, terus menjadi rukun iman. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan menyembah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah-olah kita itu melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah dan memang tidak bisa di dunia ini, fa innahu yarak, yakin Allah itu melihatmu. Nah, pertanyaan keempat, fa akhbirni anis saah, itu malaikat Jibril yang bertanya.
Jelaskan kepadaku wahai Muhammad tentang hari kiamat. Maksudnya adalah kapan akan terjadi hari kiamat. Jadi tanyakan waktunya. Maknanya adalah waktunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak tahu, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi ini memang istifham hakiki. Kalau yang tentang iman, Islam itu istifham majazi. Istifham majazi itu kalau yang bertanya itu sudah tahu jawabannya. Itu kalau istifham majazi. Kalau istifham hakiki yang bertanya itu tidak tahu, maka dia bertanya. Semua istifham dalam Al-Quran yang kemudian datangnya dari Allah, Allah bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, misalkan, kemudian terus alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan pertanyaan. Itu Allah tidak meminta jawaban dari Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan, tidak. Allah sudah mengetahui. Maka disebut dengan istifham majazi gitu. Ada lazimul faidah sama faidatul lazim. Itu dalam ilmu balaghah. Ada orang tanya, itu dia tidak perlu jawaban. Hanya sebenarnya dia mau menyampaikan pada yang ditanya, saya itu sudah tahu jawabannya. Maunya gitu, Pak. Orang tanya kemudian nanti menjawab, "Oh, betul jawabannya." Gimana? Engkau bertanya, engkau yang membenarkan. Itulah 3 pertanyaan dalam hadis yang kedua dalam urutan hadis arba'in. Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Nabi Muhammad SAW ditanya kapan terjadinya hari kiamat pun tidak tahu. Kemudian muncul di zaman-zaman sekarang. Ada kemudian yang meramalkan tanggal sekian, jam sekian akan terjadi hari kiamat. Kita tidak boleh membenarkan ucapan tersebut. Nggak boleh. Sampai kemudian ada Ustaz, siapa yang membenarkan ucapan tersebut harus bersyahadat ulang. Karena Nabi Muhammad saja tidak tahu bagaimana kemudian dia datang membawa berita seolah-olah akan terjadi hari kiamat. Kok kita muncul kepanikan? Kita harus istighfar ya Allah. Kenapa muncul kepanikan? Kan berarti terbawa dengan suasana. Nah, kita yakin kiamat pasti terjadi, tapi tidak pada tanggal waktu yang disebutkan oleh orang tersebut. Udah sering terjadi yang terakhir dengan berakhirnya kalender Maya, kaum Maya. Berapa itu? Nggak terjadi. Dan kita memang menguatkan, jangan sampai percaya, jangan sampai percaya. Karena orang beriman tidak menyaksikan hari kiamat. Nah, gitu. Maka malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau demikian, terangkan kepadaku wahai Muhammad tentang tanda-tandanya. Maka Rasul menyebut 2 tanda. Antalidal amatu rabbataha. 1. Wa antaral hufatal urata ri'a asyaiyata tawaluna fil bunyan. Yang pertama adalah tanda hari kiamat. Dalam hadis itu disebutkan kalau melihat budak melahirkan majikannya. Majikan dilahirkan oleh sang budak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika engkau melihat orang yang semula pakaiannya compang-camping, tidak beralas kaki, kerjanya adalah kemudian menggembala kambing, sekarang sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka itu tandanya kiamat semakin dekat. Semakin dekat gitu. Bukan pada waktu itu terjadi hari kiamat, bukan. Tapi semakin dekat. Itu menjadi tanda. Maka yang pertama dimaknai antalidal amatu rabbataha, ketika budak melahirkan majikannya. Kok bisa dipikir-pikir budak melahirkan majikan? Hebat ya budaknya ini. Ternyata majikan berzina dengan budaknya sampai hamil. Majikan laki-laki, budaknya perempuan, sampai hamil, kemudian lahirlah bayi. Dan bayi itu adalah buah dari majikannya. Maka disebut dengan budak melahirkan majikannya. Ada 2 makna. Yang pertama adalah intisyaruz zina. Itu menjadi simbol telah tersebarnya perzinaan. Itu kalau sudah perzinaan sudah tersebar, semakin dekatlah dengan hari kiamat. Zinaan. Oh, sudah banyak zinaan di sana sini, itu menjadi biasa. Mohon maaf. Kalau di Hong Kong orang ciuman di jalan itu biasa, nggak malu. Yang malu adalah kalau yang lihat, oh gitu ya ciuman, itu malah malu-maluin yang lihat. Menjadi sesuatu biasa, asal kemudian tidak mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Itu intisyaruz zina. Bapak Ibu pernah ke Thailand,
Ada berapa jenis kelamin di sana, Pak? Kita ada berapa? Kalau misalkan ada laki perempuan banci 3 atau waria 3, di Thailand lebih kurang ada 16. Nanti 16 tuh misalkan ini ketemu dengan ini jadi ini gitu, Pak. Sebutannya banyak. 16 status tuh. Status kelamin laki-laki, perempuan, waria, kemudian lady boy, laki-laki, perempuan tapi laki-laki. Nanti kalau lady boy dengan ini jadinya ini, ada 16. Nah itulah, itu makna yang pertama, intisyaruz zina, banyaknya perzinaan, baik yang melalui sistem tradisional atau yang kemudian sudah online, itu menandakan semakin dekat dengan hari kiamat. Yang kedua adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan majikannya, dimaknai dengan adanya uququl walidain, kedurhakaan anak terhadap orang tuanya. Kalau anak sudah durhaka kepada orang tua, durhaka itu gini Bapak Ibu, mohon maaf, anak menjadikan orang tua nangis, itu sudah termasuk durhaka. Gih. Mungkin nanti kalau ada waktu silakan kemudian mengaji kitab Adabul Mufrad bab birrul walidain. Menjadikan orang tua nangis sedih karena perilaku anaknya, bukan nangis bahagia, saking bahagianya kemudian nangis, bukan, tapi karena sedih karena dibuat oleh sang anak, itu sudah termasuk uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Ya insya Allah orang tua yang baik kemudian memang tidak mudah untuk nangis, akan ditahan, jangan sampai nangis. Kenapa? Kalau sampai nangis berarti anak telah durhaka terhadap orang tuanya dan Allah akan murka terhadap anak tersebut, kan gitu. Orang tua kayak apapun, mohon maaf, disakiti sama anaknya kadang tetap ditahan. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Kadang mulutnya ditahan, jangan dipegang, jangan sampai terucap. Kemudian hatinya ditahan, jangan sampai berprasangka buruk pada anaknya. Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Kan gitu. Tak dongakno kowe nurut dalan nganti mati. Nurut dalan niku napa, Pak? Nurut dalan. Meminta-minta sepanjang jalan, meminta-minta sampai meninggal karena orang tua nggak mampu menahan, nggak kuat menerima itu. Seorang anak, jadi ketika dekat dengan ibunya, wah dimaki-maki, tak marahin anaknya, ya, malah kemudian diblokir, namanya diblokir. Kemudian saya bilang sama orang tuanya, kalau masih kuat tolong jangan mengucapkan kata-kata yang buruk pada yang anak itu, meskipun memang perkataan buruk. Tapi kalau anak ini jauh dari orang tuanya, itu kemudian baik, Pak, kata-katanya sopan, kasih sayang, itu ada. Tapi kalau sudah dekat itu muncul penyakitnya kambuh. Kamu kenapa sih kalau dekat sama orang tua kayak gitu? Ini kalau udah datang, udah suruh balik sana, balik neng Malang wae, balik neng Malang wae, malah bagus. Tapi nggak tahu karena apa sebabnya seperti itu. Nah inilah uququl walidain, itu menjadi salah satu dosa besar juga, uququl walidain. Kemuliaan seorang anak di masa hidupnya itu adalah buah dari anak itu memuliakan orang tuanya. Anak yang memuliakan orang tua, Allah akan muliakan. Sebaliknya, anak yang kemudian menganggap orang tuanya kasihan. Nah kemarin terjadi ya, yang bapak-bapak naik sepeda motor kemudian nangis. Dia tahu, Pak, kenapa Pak nangis? Dibentak sama anaknya wisuda, bapaknya datang. Siapa sih orang tua yang tidak senang melihat anaknya wisuda? Mungkin di anak-anak, Pak jangan datang, mohon maaf ya, karena punya sepeda motor ya, naik sepeda motor sudah sepuh. Anak orang tuanya datang, ketahuan sama anaknya. Kenapa datang? Kemudian HP-nya dilempar, dibuang. Ya ketika beli bensin juga uangnya receh-receh kan, itulah. Ini harus kita pahamkan, karena bagaimanapun anak kita adalah titipan, salah benarnya kita juga punya tanggung jawab. Maka menjaga anak supaya tidak dimurkai oleh Allah harus kita pahamkan tentang birrul walidain. Apa yang disukai orang tua sampaikan Bapak Ibu, apa yang tidak disukai sampaikan. Okay. Nah, sampai kalau bentuk perlu adalah anak itu tahu apa makanan kesukaan orang tua. Gitu nggih. Dan orang tua juga boleh berbagi informasi apa yang disukainya kemudian kepada putra-putrinya. Karena putra-putrinya juga ingin dapat pahala. Maka berilah kesempatan. Nah, kalau ada rezeki, kapan ya kita bisa makan bareng di mana gitu. Ya enggak apa-apa. Seneng juga orang tuanya itu. Kok semene? Dikasih uang. Orang tua mohon maaf kalau orang ditanya, Bu,
mau minta uang berapa? Jadi perlu lah, bukan minta. Ibu perlu uang berapa? Ya nggak usah, nggak perlu, nggak butuh. Kalau saya mau ngasih, ibu maunya berapa? Ya berapapun dikasih lah. Tak kasih 2.000. Kok semene? Lah gimana tadi ditanya nggak mau jawab. Orang tua memang seperti itu, dan kita harus memaklumi. Tidak ada orang tua baik itu mau membebani orang anaknya itu. Coba misalkan kalau orang tua kita di luar Jogja, kita berada di Jogja, mau balik kampung. Bu, Pak, kalau bedak ke bakpia nggih, tak tebas ke bakpia nggih oleh. Ra usah. Gak usah, dicelengi wae duite. Gitu. Padahal kalau kita belikan sudah nyampe rumah, ya Allah enak ya bakpiane, enak gitu ditampi gitu. Itu orang tua. Jadi kita jangan menggunakan pikiran kita. Oh, bapak ibu tak tawari gak mau, berarti gak usah saya belikan. Itu kalau kita tidak belikan nyampe rumah, gak go bakpia. Lah katanya gak mau. Oh ya wes ora apa-apa tak ngono. Ngot gitu. Jadi itu orang tadi kita harus paham. Tak kasih dompet, ibu ambil sesukanya, nggak mau ngambil. Nah inilah kemudian kita yang generasi muda, putra putri yang masih punya orang tua, dua orang tua kita yang masih ada, itu adalah pintu surga bagi sang anak. Tapi orang tua bisa menjadi pintu neraka bagi anaknya ketika dia tidak birrul walidain. Nah, masalahnya gini, kenapa sih anak kalau dengan orang tua di luar sana itu sopan, bahasanya sopan, bicaranya juga sopan, tapi dengan orang tua sendiri kadang nggak pakai kaidah itu. Nah ini yang kemudian jangan sampai kita malah terbalik. Dengan orang yang baru kita kenal lah sopannya luar minta ampun, dibelikan makanan, minuman karena kasihan gitu. Tapi di rumah ada orang tua sendiri kemudian dibiarkan. Nah inilah nasihat untuk kita. Saya menasihati ini karena kami sudah tidak punya orang tua. Sudah tidak ada 2000 ketika Covid 4 orang dekat sudah tidak ada. Ya semasa Covid itulah Covid. Jadi sekarang kalau lebaran Pak, itu udah di Jogja saja. Nggak mudik kemana? Lu ke kampung lah. Satu sudah tidak ada orang tua, yang kedua sudah tidak ada rumah babon. Rumah induknya sudah dibongkar. Mau tinggal di mana? Nah, Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih ada orang tuanya, monggo. Itu adalah aset dunia akhirat. Itu adalah aset dunia akhirat. Bagaimanapun juga mereka adalah orang tua kita. Yeah. Pernah seusia besar ini pernah tidur di pangkuan orang tua enggak? Enggak pernah. Pernah tahu Pak? Pernah. Jadi kita sebelum emak kami wafat itu malah tidur di payungan saya. Geser di kursi yang panjang. Anton apa Mak? Geser. Kemudian terus duduk tidur. Nah itulah. Itu senangnya luar biasa. Kita tuh senang luar biasa ketika orang tua kita itu tidur di pangkuan kita. Saya pernah gendong juga, kasihan. Karena sudah susah untuk jalan jadi kita gendong. Nah, itu adalah tanda hari kiamat ketika uququl walidain. Wa antarul hufatal urata ri'a asyayatawaluna fil bunyan. Bagaimana yang kedua adalah ketika orang yang kemudian mengembala kambing, pakaiannya compang-camping, tidak beralaskan kaki, sekarang kemudian berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ya kemudian beberapa penjelasan itu melihat ke arah timur tengah Pak. Ke arah sana Pak. Bahkan kemudian ada ustadz yang menjelaskan bahwa coba lihat dulu dan zaman dulu bangunan yang tinggi di daerah Makkah itu hanya Ka'bah. Itu yang paling tinggi. Sekarang ini sudah tertutup Pak. Sudah tertutup. Jadi, artinya adalah bahwa akhirat itu juga menjadi penting untuk diperhatikan. Kalau kita misalkan bahasanya untuk urusan dunia kok ngoyo, akhirat harus lebih ngoyo. Gitu. Jangan sampai kemudian kembali. Yang masih muda juga demikian. Nah inilah terkait dengan hari kiamat. Nah ibu bapak jamaah rahimakumullah, mari kita masuk pada ayat yang pertama, kedua dan juga ketiga, Al-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah, Al-Qari'atu, ada alif lam. Menjadi alnya menjadi al ta'rif. Berarti sudah maklum, sudah spesifik, sudah ada yang dimaksud al-qari'ah. Kita untuk mengucapkan al-qari'ah, ngapunten dengan sini beten ketinggal nggih. Itu ini pakai bahasa isyarat. Berapa gerakan tangan untuk mengucapkan al-qari'ah?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gerakan tangan. Saya juga nggak apa ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7. Bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat. Jadi misalkan kalau ada kesempatan, coba kemudian kita lihat video bagaimana saudara-saudara muslim kita yang kemudian bisu kemudian menghafal Al-Quran dengan bahasa isyarat, dengan gerakan 1 huruf kemudian dibaca fathah, sukun, dhammah. Nah kita yang kemudian Allah berikan nikmat bisa berbicara, kemudian mendengar, melihat, inilah salah satu bentuk kesyukuran kita dengan membaca Al-Quran. Al-Qari'atu, Al-Qari'atu secara tipe dia adalah ma'rifat, spesifik. Secara gender dia adalah mu'annas, kata ini perempuan karena ada taknya, Al-Qari'atu. Secara status dia adalah rafa karena diakhiri dengan dhammah, dan secara adat bilangan dia adalah 1 karena kiamat terjadi sekali gitu. Al-Qari'atu, dan semuanya sudah hancur. Al-Qari'atu, mal qari'ah, mal qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Apakah kiamat itu? Kaidah bahasa Arab, kalau terjadi pengulangan, maka pengulangan kata sebelumnya cukup diganti dengan kata ganti atau isim domir. Al-Qari'atu mahia, karena Al-Qari'atu di ayat pertama dia adalah mu'annas, maka isim domir kata ganti yang pas adalah hiya. Tapi di sini Allah tidak menggunakan kata mahia, tidak, masih digunakan kata Al-Qari'ah. Diulangi lagi, Pak. Misalkan kalau ini di luar dari Al-Quran, kalau kita berbicara, misalkan al-fakihatu mal-fakihah, buah-buahan, apa itu buah-buahan? Al-fakihatu mahiyah, apakah dia? Itu benar. Hiya itu kembali kepada al-fakihah yang mu'annas al-fakihatu itu. Maka tidak salah. Memang kaidahnya demikian. Tetapi di sini Allah ulangi dengan isim zahir. Isim zahir itu, kalau isim dhamir kata ganti, kalau isim dhamir adalah kata yang jelas terlihat. Kenapa Allah memilih kata isim dhamir, tidak menggunakan isim dhamir? Untuk memberikan efek ketakutan tersendiri. Al-Qari'ah, anak kecil kalau misalkan takut dengan ulat, ada ulat, diulangi. Kan beda dengan tuh dia. Nah, kata dia kan sudah tidak menggambarkan ulat yang dia takuti atau yang menjijikkan. Misalkan Al-Qari'atu mal qari'ah, kemudian diulangi lagi, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka, tahukah kamu mal qari'ah, apakah qari'ah itu? Nah di sini kemudian terjemahan kemudian menggunakan kata Al-Qari'ah tetap dijaga dengan kata Al-Qari'ah. Sedangkan Al-Qari'ah itu adalah nama lain dari hari kiamat. Al-Quran ketika menggunakan uslub wa ma adraka atau ma adraka, tahukah kamu, itu maknanya kita tidak tahu, tidak lebih tahu kecuali apa yang Allah sampaikan kepada kita saja. Kita tidak mengetahuinya dengan detail. Tentang hari kiamat, kita hanya mengetahui tanda peristiwa di saat sedang terjadi hari kiamat. Kita kemudian tidak tahu, Bapak Ibu, jika terjadi hari kiamat mulai dari negara mana tuh? Nah, kita tidak tahu. Negara bagian mana? Siang atau malam? Kemudian kayak apa peristiwa pertama? Kita tidak tahu detail, Bapak Ibu. Berapa lama? Kemudian bagaimana? Kita tidak tahu. Wa ma adraka, dan tahukah kamu? Memang kita tidak tahu. Maka Allah akan beritahu. Nah, pengulangan 3 kali, Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kita tunggu azan.
Nah, inilah pengulangan 3 kali di dalam surah Al-Qari'ah dan kemudian memberikan makna untuk menakut-nakuti. Takhwif wal irhab. Jadi kalau misalkan diungkapkan Al-Qari'atu mahiyah, memang benar, tapi kemudian dampaknya berbeda. Al-Qari'ah mahiyah, hilang. Semula takut di ayat yang pertama Al-Qari'ah mahiyah, kata ya sudah tidak menggambarkan Al-Qari'ah. Sekalipun dia adalah kata ganti dari Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di sini diungkapkan pada hari itu manusia seperti inilah yang kita sebut dengan tasbih, seperti laron. Pendahuluannya Bapak Ibu, di sini kita belajar tasbih. Saya siapkan di sini. Tasbih itu adalah penyerupaan. Sesuatu diserupakan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang pertama disebut dengan musyabbah, yang diserupai disebut dengan musyabbah bih. Misalkan contoh yang sering dipakai, kamu seperti singa. Kamu seperti singa. Yang punya sifat asal, yang punya sifat yang kuat adalah singa. Kamu seperti singa dalam keberanianmu. Nah, kan gitu. Manusia dengan singa, siapa yang lebih berani Bapak Ibu? Singa Pak, kan? Singa lebih berani. Maka sesuatu diserupai dengan sesuatu yang memiliki sifat lebih kuat daripada yang pertama. Manusia juga berani, tapi singa lebih berani, gitu. Jangan kemudian gini, singa seperti kamu, loh nggak bisa. Dalam apa misalkan? Kalau misalkan dalam keberanian, wah ini singa seperti Anda dalam keberaniannya. Enggak, singa lebih berani. Jangan menyerupakan sesuatu yang kuat dengan yang lemah. Justru yang lemah dengan yang kuat. Nah, disinilah kemudian ada musyabbah, musyabbah. Musyabbah sesuatu yang diserupakan, musyabbah bihi yang diserupai. Ada tuh tasbih, kata yang dipakai untuk menyerupai. Kamu seperti, ya, kamu seperti, mirip, bagaikan, apalagi koyo, itu namanya ada tuh tasbih. Wajhu syibhi adalah sisi kesamaannya. Maka jangan menyerupakan dua hal yang tidak memiliki kesamaan. Misalkan tiang bangunan ini bagaikan lautan. Kok bagaikan lautan? Tiang bangunan bagaikan lautan bagaimana? Nggak nyambung, nggak bisa. Anda seperti lautan, Anda seperti parangtritis dalam kedermawanannya. Dermawan, kalau laut itu sifatnya dermawan. Setiap hari ikannya diambil kemudian tidak protes. Nah, ini adalah pembahasan tentang tasbih, di mana ketika kita sudah memahami tasbih, baru kita pakai untuk memahami ayat ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak paham tasbih, akan menjadi biasa saja ayat ini. Nah, ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, semoga menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan kita coba dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.